Malam itu, di sebuah ballroom mewah di Jakarta, ratusan pasang mata tertuju pada seorang wanita yang berdiri anggun di atas panggung. Gaun hitamnya berkilau tertimpa lampu kristal, rambutnya tersanggul sempurna, dan di lehernya melingkar kalung berlian yang nilainya mungkin setara dengan rumah. Namun yang membuat semua orang terpukau bukanlah kemewahan yang melekat di tubuhnya, melainkan tatapan matanya. Mata yang dulu basah oleh air mata penghinaan, kini memancarkan kekuatan yang membuat siapa saja yang menatapnya merasa kecil. Tapi, siapa yang tahu bahwa 10 tahun yang lalu, wanita yang sama ini, Amara namanya, pernah berdiri di sudut dapur rumah mewah yang sama sebagai pembantu, dengan seragam lusuh dan tangan yang kasar penuh luka karena mencuci piring. Kisah ini adalah kisah tentang bagaimana air mata bisa berubah menjadi mahkota, bagaimana kerendahan bisa melahirkan kekuatan, dan bagaimana balas dendam kadang datang bukan dengan teriakan, tapi dengan senyuman yang tenang. Pukul 4 pagi, alam berbunyi nyaring di kamar sempit di belakang rumah megah keluarga Wibowo. Amara, gadis 20 tahun, dengan wajah polos dan mata yang masih menyimpan harapan, segera bangkit. Kakinya terasa berat, punggungnya masih sakit dari mengepel lantai marmer yang luas kemarin malam hingga pukul 11. Tapi dia tidak boleh mengeluh. Ini pekerjaannya. Ini satu-satunya cara dia bisa menghidupi ibunya yang sakit di kampung. Amara datang ke Jakarta 6 bulan lalu dengan tekad yang besar. Dia adalah lulusan SMA terbaik di desanya, pernah bermimpi kuliah, bermimpi jadi guru. Tapi ketika ayahnya meninggal dan ibunya jatuh sakit, semua mimpi itu harus dikubur dalam-dalam. Dia harus bekerja. Dan Nyonya Clarissa Wibowo, teman jauh ibunya, menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Ini kesempatan bagus, Amara, kata ibunya sambil memegang tangan putrinya dengan gemetar. Kamu kerja di Jakarta, gajinya besar, kita bisa bertahan. Tapi yang tidak pernah Ibu Amara tahu adalah betapa kejamnya dunia yang menanti putrinya di balik pintu rumah mewah itu. Nyonya Clarissa memang teman ibunya, tapi pertemanan itu sudah lama mati, tergantikan oleh jurang kelas sosial yang menganga lebar. Nyonya Clarissa sekarang adalah istri pengusaha sukses, hidup dalam kemewahan. Dan Amara hanyalah bayangan masa lalu yang mengingatkannya pada kampung halaman yang ingin dia lupakan. Amara, kenapa kamu lambat sekali? Sarapan harus sudah siap jam 5:30. Kamu pikir kami ini siapa? Suara melengking Nyonya Clarissa menyambut Amara di dapur. Wanita berusia 40 tahun itu berdiri dengan tangan di pinggang, wajahnya penuh kesal. Di belakangnya, Keisha, putri sematawayangnya yang baru berusia 17 tahun, tersenyum mengejek sambil main handphone. Maaf Nyonya, saya, maaf. Kamu selalu bilang maaf, tapi kerjaanmu tidak pernah beres. Nyonya Clarissa melempar lap dapur ke wajah Amara. Cepat masak. Dan jangan lupa, hari ini ada tamu penting. Kamu harus bersih-bersih sampai rumah ini mengkilap seperti istana. Mengerti? Amara menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk matanya. Baik, Nyonya. Keisha tertawa kecil, suara yang terdengar seperti kaca pecah di telinga Amara. Mama, kayaknya pembantu kita ini suka nangis ya. Cengeng banget sih. Untung aku cantik, kaya, dan pintar. Enggak seperti dia. Amara diam. Dia selalu diam. Karena dia tahu, satu kata protes saja, dia bisa kehilangan pekerjaan ini. Dan jika dia kehilangan pekerjaan, ibunya tidak akan bisa berobat. Jadi dia telan semua hinaan itu, dia simpan semua luka itu di dalam hati yang semakin mengeras setiap harinya. Hari-hari Amara
adalah siklus tanpa akhir dari pekerjaan berat dan penghinaan. Setiap pagi dia bangun sebelum matahari terbit, setiap malam dia tidur setelah semua orang tidur. Dia mencuci, memasak, mengepel, menyetrika, membersihkan kamar mandi, membuang sampah. Tangannya penuh luka goresan, punggungnya sakit, lututnya sering bengkak. Tapi lebih sakit dari itu semua adalah kata-kata. Dasar pembantu kampungan. Kamu itu bau tanah, tahu nggak? Mandi yang bersih sana. Jangan sentuh barang-barangku dengan tangan kotormu. Kamu pikir kamu pantas duduk di sofa yang sama dengan kami. Dasar nggak tahu diri. Kata-kata itu datang dari Keisha, dari Nyonya Clarissa, bahkan dari Pak Darmawan, suami Nyonya Clarissa yang jarang bicara, tapi kalau bicara selalu merendahkan. Dan yang paling menyakitkan, ketika Amara pernah meminta izin untuk pulang karena ibunya sakit keras, Nyonya Clarissa menatapnya dengan tatapan dingin yang membeku. Kamu pulang, kamu tidak usah kembali. Pilih, ibumu atau pekerjaanmu. Amara menangis malam itu. Dia menangis sambil memeluk fotonya bersama ibu. Dia merasa seperti dunia ini tidak adil. Kenapa ada orang yang lahir dengan segala kemudahan, sementara dia harus merangkak di lumpur hanya untuk bertahan hidup? Tapi di tengah tangisannya, sesuatu mulai tumbuh, sesuatu yang gelap namun kuat. Amara mulai berhenti menangis dan mulai mengamati. Dia mengamati bagaimana keluarga Wibowo berbicara, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka menjalankan bisnis. Dia mendengarkan setiap pembicaraan telepon, dia membaca setiap dokumen yang tergeletak di meja kerja Pak Darmawan saat dia membersihkan ruangannya. Dia belajar. Diam-diam dia belajar bahasa Inggris, dari mendengarkan Keisha belajar, dia belajar tentang bisnis dari dokumen-dokumen yang dia baca, dia bahkan mulai mengumpulkan uang gajinya yang pas-pasan, sedikit demi sedikit. Suatu hari, bisik Amara pada dirinya sendiri di depan cermin kecil di kamarnya yang sempit, suatu hari aku akan keluar dari sini, dan aku akan kembali, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai sesuatu yang membuat mereka semua berlutut. 3 tahun, Amara bertahan selama 3 tahun penuh dalam rumah keluarga Wibowo. 3 tahun menelan hinaan, 3 tahun belajar, 3 tahun mengumpulkan setiap sen dari gajinya. Hingga suatu hari, sebuah keajaiban datang. Pak Darmawan membutuhkan asisten untuk mengurus dokumen-dokumen bisnisnya. Nyonya Clarissa menyarankan untuk mempekerjakan profesional, tapi Pak Darmawan yang perhitungan melihat Amara yang pintar dan murah. "Kamu bisa baca tulis kan?" tanya Pak Darmawan suatu hari. "Bisa, Pak. Saya lulusan SMA," jawab Amara pelan. "Bagus. Mulai besok, selain pekerjaan rumah, kamu bantu aku mengurus dokumen. Gajimu aku tambah 100.000. 100.000. Jumlah yang sangat kecil untuk pekerjaan tambahan yang berat. Tapi, bagi Amara, ini adalah pintu. Pintu yang dia cari selama ini." Dari situ, Amara mulai benar-benar masuk ke dalam dunia bisnis keluarga Wibowo. Dia tahu semua rahasia perusahaan mereka, dia tahu semua kelemahan bisnis mereka, dia tahu bahwa sebenarnya perusahaan Pak Darmawan sedang dalam masalah besar karena investasi bodoh yang dia lakukan. Dan Amara menyimpan semua informasi itu, seperti seorang pemain catur yang sabar menunggu waktu yang tepat. Pada tahun keempat, Ibu Amara meninggal dunia. Amara tidak diizinkan pulang untuk pemakaman. Nyonya Clarissa bilang, "Orang mati tidak akan hidup lagi meski kamu pulang. Kerja saja." Malam itu, sesuatu di dalam diri Amara mati, atau mungkin lahir. Dia tidak tahu lagi. 2 minggu setelah kematian ibunya, Amara mengundurkan diri. Nyonya Clarissa tertawa sinis. "Mau kerja di mana? Siapa yang mau nerima pembantu kampungan seperti kamu?" Amara hanya tersenyum tipis.
Senyuman pertamanya dalam 4 tahun. Kita lihat saja Nyonya. Dengan uang tabungannya yang terkumpul, Amara pergi ke Bali. Dia bekerja sebagai pelayan di resort mewah, sambil terus belajar bahasa Inggris, belajar tentang bisnis perhotelan, bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara. Dia cantik, dia pintar, dan sekarang dia punya sesuatu yang lebih berbahaya, ambisi yang membara. Di Bali, dia bertemu dengan Pak Surya, seorang pengusaha perhotelan tua yang tidak punya anak. Amara bekerja keras, sangat keras, sampai Pak Surya terkesan dan mengangkatnya sebagai asisten pribadi. Perlahan, Amara naik jabatan. Dia tidak hanya cantik dan pintar, dia juga sangat strategis. Dia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, bagaimana membaca situasi. Ketika Pak Surya meninggal, 5 tahun kemudian, dia meninggalkan separuh saham perusahaannya untuk Amara. Wasiat yang mengejutkan semua orang, tapi legal dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan dari situ, Amara mulai terbang. Dia mengembangkan bisnis hotel, investasi di properti, membuka cabang di berbagai kota. Dalam 5 tahun, dia menjadi salah satu pengusaha muda paling sukses di Indonesia. Wajahnya mulai muncul di majalah, namanya mulai disebut di berbagai forum bisnis. Dan sepanjang perjalanan itu, dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah melupakan wajah-wajah yang menghinanya. Dia tidak pernah melupakan kata-kata yang merobek hatinya. Dia menyimpan semuanya, seperti menyimpan peluru untuk saat yang tepat. 10 tahun setelah dia keluar dari rumah keluarga Wibowo, Amara kembali ke Jakarta untuk sebuah gala dinner amal yang dihadiri oleh para pengusaha top Indonesia. Dia datang dengan gaun hitam elegan, perhiasan yang mewah namun berkelas, dan aura yang membuat siapa saja menoleh. Dia tidak mencari keluarga Wibowo. Dia tahu mereka akan datang, dan mereka datang. Nyonya Clarissa masih terlihat anggun, meski ada kerutan di wajahnya yang dulu mulus. Pak Darmawan terlihat lebih tua, lebih lelah, dan Keisha sekarang berusia 27 tahun, cantik tapi ada kekerasan di matanya, hasil dari kehidupan yang terlalu dimanja. Mereka tidak mengenali Amara. Bagaimana mungkin pembantu kampungan mereka sekarang berdiri sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di ruangan itu, sampai Amara, kah itu? Suara itu datang dari Nyonya Clarissa. Wajahnya pucat, seperti melihat hantu. Amara berbalik, senyumnya tenang dan mematikan. Nyonya Clarissa, lama tidak bertemu. Keheningan. Nyonya Clarissa tidak bisa bicara. Pak Darmawan menatap tidak percaya. Keisha terlihat bingung. "Mama, itu siapa?" tanya Keisha. Dia. Nyonya Clarissa tidak bisa meneruskan. Amara melangkah mendekati mereka, langkahnya penuh percaya diri. "Perkenalkan, saya Amara Kusuma, CEO Kusuma Property Group. Senang bertemu dengan kalian lagi setelah 10 tahun. Ruangan di sekitar mereka mulai hening. Orang-orang penasaran dengan ketegangan yang terasa. Pak Darmawan akhirnya bersuara, suaranya bergetar. "Amara, kamu, bagaimana bisa saya ada di sini?" Amara menyeringai tipis. "Dengan kerja keras, Pak. Sesuatu yang mungkin sudah lama Bapak lupakan." Dan di situ, Amara mulai membuka kartunya, satu persatu. "Oh iya, saya dengar perusahaan Bapak sedang mengalami kesulitan finansial. Investasi di proyek konstruksi yang gagal itu, ya, sangat disayangkan." Wajah Pak Darmawan berubah merah padam. "Dari mana kamu tahu?" "Saya tahu banyak hal, Pak." Amara tersenyum. "Saya juga tahu bahwa bank sedang mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang pinjaman Bapak. Dan tanpa pinjaman itu, perusahaan Bapak akan, bagaimana ya istilahnya, bangkrut." Nyonya Clarissa terlihat akan pingsan. Keisha memegang tangan ibunya, wajahnya pucat.
Tapi untungnya, lanjut Amara, suaranya tetap tenang seperti sedang membicarakan cuaca. Saya baru saja membeli mayoritas saham bank tersebut. Jadi, keputusan tentang pinjaman Bapak sekarang ada di tangan saya. Detik itu, dunia keluarga Wibowo runtuh. Mereka berdiri di hadapan wanita yang dulu mereka perlakukan seperti sampah, dan sekarang wanita itu memegang nasib mereka di tangannya. Kamu mau membalas dendam? Suara Nyonya Clarissa bergetar. Amara diam sejenak, tatapannya tajam menembus. Membalas dendam? Tidak, Nyonya. Saya hanya menjalankan bisnis. Tapi Amara, kumohon. Nyonya Clarissa tiba-tiba merendah, sesuatu yang tidak pernah Amara bayangkan akan dia lihat. Kami butuh pinjaman itu. Kalau tidak, kami akan kehilangan segalanya. Segalanya? Amara tertawa pelan, tawa yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Seperti bagaimana saya kehilangan segalanya dulu. Kehilangan harga diri, kehilangan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibu saya sebelum dia meninggal. Air mata mulai mengalir di pipi Nyonya Clarissa. Maafkan kami, kumohon, maaf. Amara mengulang kata itu, seperti mencicipi rasa pahit di lidahnya. Kalian tahu berapa kali saya bilang maaf pada kalian, dan tidak sekalipun kalian menerima permintaan maaf saya dengan baik. Keisha tiba-tiba berlutut, sesuatu yang membuat semua orang di sekitar mereka berbisik. Amara, Kak Amara, aku minta maaf. Aku masih muda waktu itu, aku bodoh, aku tidak tahu. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan, Keisha. Suara Amara tetap datar. Setiap hinaan, setiap ejekan, setiap kali kamu meludah di depan wajahku. Kamu tahu, ruangan itu sekarang dipenuhi oleh bisikan. Semua orang memperhatikan. Amara bisa merasakan kekuatan di tangannya. Satu kata darinya, dan keluarga Wibowo akan hancur. Mereka akan merasakan apa yang dia rasakan. Lebih dari itu, bahkan. Tapi kemudian, Amara melihat sesuatu di mata Nyonya Clarissa. Ketakutan. Ketakutan yang sama yang dulu dia lihat di cermin setiap malam setelah dimarahi. Ketakutan yang membuat seseorang merasa sangat kecil. Dan tiba-tiba, sesuatu di dalam diri Amara bergeser. Dia teringat ibunya. Kata-kata terakhir ibunya sebelum dia pergi ke Jakarta. Amara sayang, dunia ini keras. Tapi jangan biarkan kekerasan itu mengubahmu menjadi keras juga. Tetaplah menjadi manusia yang baik. Amara menutup mata sejenak. Napasnya terasa berat. Ketika dia membuka mata, tatapannya sudah berbeda. Masih kuat, tapi ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang lebih dalam. Berdiri, kata Amara pelan pada Keisha. Keisha berdiri, tubuhnya gemetar. Amara menatap ketiga orang di hadapannya. Kalian tahu, selama 10 tahun, saya membangun semua ini dengan satu tujuan, untuk kembali dan membalas semua yang kalian lakukan pada saya. Saya menyimpan setiap hinaan, setiap luka, sebagai bahan bakar untuk naik ke puncak. Dia berhenti sejenak. Tapi sekarang saya di sini, memegang nasib kalian di tangan saya, dan saya menyadari sesuatu. Apa? Bisik Nyonya Clarissa. Bahwa jika saya menghancurkan kalian sekarang, saya tidak lebih baik dari kalian yang dulu menghancurkan saya. Saya akan menjadi sama kejamnya, sama dinginnya, sama kosongnya. Air mata mengalir di pipi Amara. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia menangis. Tapi ini bukan tangisan kelemahan. Ini tangisan dari seseorang yang akhirnya menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Pinjaman kalian akan saya setujui. Ketiga anggota keluarga Wibowo terlihat seperti akan roboh lega. Tapi, lanjut Amara, suaranya kembali tegas, dengan syarat Pak Darmawan harus mengundurkan diri dari jabatan direktur. Perusahaan akan direstrukturisasi oleh tim saya. Nyonya Clarissa, Anda harus bekerja sebagai konsultan sosial di yayasan saya
yang membantu anak-anak pekerja rumah tangga, tanpa gaji, setidaknya selama 2 tahun. Dan Keisha, Amara menatap Keisha tajam. Kamu akan bekerja sebagai staf di salah satu hotel saya, mulai dari bawah, sebagai housekeeping. Kamu akan belajar apa artinya bekerja keras, apa artinya dihargai, dan apa artinya merendah. Keisha menangis, tapi mengangguk. Saya akan lakukan apapun. Ini bukan dendam, kata Amara. Ini pelajaran. Pelajaran yang saya harap bisa mengubah kalian menjadi manusia yang lebih baik. Seperti bagaimana penderitaan mengubah saya. Nyonya Clarissa maju selangkah, suaranya parau. Kenapa kamu tidak membalas dendam? Kenapa kamu memberikan kami kesempatan? Amara tersenyum, senyuman yang kali ini tulus. Karena ibu saya pernah bilang, dendam itu seperti racun. Kalau kamu simpan terlalu lama, yang sakit bukan orang yang kamu benci, tapi kamu sendiri. Dan saya sudah terlalu lama sakit, Nyonya. Sudah saatnya saya sembuh. Dia berbalik hendak pergi, tapi kemudian berhenti. Oh, satu lagi. Setiap bulan, kalian akan melaporkan progres kalian pada saya. Dan jika saya melihat kalian benar-benar berubah, benar-benar belajar, mungkin suatu hari kita bisa bertemu lagi. Bukan sebagai majikan dan pembantu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang saling menghargai. 3 tahun kemudian, di sebuah kafe kecil yang nyaman, Amara duduk di seberang Keisha. Keisha sekarang terlihat berbeda. Rambutnya lebih sederhana, tidak ada lagi riasan tebal, tapi ada cahaya di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Cahaya kerendahan hati. Terima kasih, Kak Amara, kata Keisha pelan. Terima kasih sudah tidak menghancurkan kami. Terima kasih sudah memberikan kami pelajaran yang kami butuhkan. Amara tersenyum. Kamu sudah berubah, Keisha. Aku bangga. Aku sekarang tahu betapa kejamnya aku dulu. Betapa tidak berperasaannya aku. Dan aku minta maaf. Maaf yang sebenar-benarnya. Amara mengulurkan tangan, menggenggam tangan Keisha. Aku memaafkanmu. Aku sudah memaafkan kalian semua. Mama sekarang bekerja dengan senang hati di yayasan. Dia bilang, ini pertama kalinya dia merasa berguna untuk orang lain. Papa juga lebih bahagia setelah tidak lagi menanggung beban perusahaan. Mereka ngobrol lama sore itu tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang pelajaran, tentang pengampunan. Dan ketika Amara pulang ke apartemennya yang mewah malam itu, dia berdiri di balkon, menatap kota Jakarta yang gemerlap di bawahnya. Di tangannya, dia memegang foto ibunya. Bu, bisiknya pada foto itu. Akhirnya aku mengerti. Kekuatan yang sesungguhnya bukan dari balas dendam, tapi dari kemampuan untuk mengampuni sambil tetap berdiri tegak. Terima kasih sudah mengajariku itu. Angin malam berhembus lembut, membawa pergi semua kepahitan yang pernah dia simpan. Amara tersenyum, senyuman yang damai, senyuman seseorang yang akhirnya bebas. Karena di dunia ini, mahkota yang paling indah bukan yang terbuat dari emas atau berlian, tapi mahkota yang terbuat dari pengampunan dan kerendahan hati yang kuat. Dan malam itu, Amara memakai mahkota itu dengan anggun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan tanpa kebaikan hati adalah kosong, dan bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk mengampuni sambil tetap berdiri dengan kepala tegak. Air mata bisa berubah menjadi mahkota jika kita tahu cara mengubah luka menjadi pelajaran dan dendam menjadi pengampunan.